Senang banget rasanya dikasih kesempatan lagi sama S-Gear selaku distributor resmi dari brand Jonesbow di Indonesia buat cobain salah satu casing premium mereka. Ini yang baru nih, yaitu Jonesbow V12. Ini adalah casing unik sekaligus premium dari Jonesbow Sob. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, kita lihat dulu deh desainnya. Casing ini punya desain yang kasarnya itu bisa dibilang tidur kali ya, karena posisi Mobo nantinya tidur. Dengan sentuhan kayu di bagian depannya ini, kayunya ini asli loh dan tebal juga. Termasuk pada front panelnya. Front panel casing ini ditaruh di bagian depan juga. Ada tombol power, USB 3.2 Gen 2, USB Type-C, dan combo jack audio. Kalau dilihat dari atas, casing ini bener-bener kayak akuarium buat ikan sih. Apalagi bagian lekukan tempered glass-nya ini nih, rapih banget. Terus casing ini juga punya dimensi yang compact banget loh. Kalau di video kelihatannya sih kayak ukuran biasa ya, tapi aslinya ini kecil sob. Dia punya panjang di 301 mm, lebar 280 mm, dan tinggi di 275 mm. Nah kan lebih mirip casing Mini TX ini mah, padahal ini casing bisa muat MATX. Ngomongin overall casing ini, bahannya tebal semua dan hampir gak ada tuh bagian-bagian yang terbuat dari plastik. Semuanya metal. Termasuk pada bagian depannya ini nih, yang ada mesh, yang sudah terpasang dua fan ARGB. Fan-nya ini punya konektor umum ya, 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Cara pretelin casing ini agak unik. Pertama, kita buka dulu 4 buah baut yang ada di belakang ini, buat ngelepas kaca atasnya. Terus kompartemen di bagian bawah juga bisa teman-teman lepas dengan cara congkel aja di bagian yang ada tonjolannya ini. Dia tanpa baut kok, alias screwless. Bahan penutupnya ini besi tebal sih, mantep banget. Sisi satunya juga bisa dilepas dengan cara yang sama ya. Nah, terus buat ngelepas bagian kacanya itu, teman-teman cuma perlu didorong ke bagian belakang casing. Saran saya sih hati-hati dan pelan-pelan ya saat dorongnya. Soalnya ini kaca tebalnya kebangetan, berat pula. Kalau sampai pecah sih, ya wassalam. Ada detail kecil yang dikasih sama Jonesbow. Di bagian atasnya ini dikasih lapisan busa buat alas si kacanya, biar gak benturan sama metal si casingnya ya. Keputusannya bagus, mengingat kacanya ini berat. Terus kalau mau buka mesh bagian depannya, ada tonjolan juga di bagian sini nih sob, yang cukup kamu tekan aja dua sisi, nanti dia akan terbuka, alias tanpa baut juga. Udah sih itu aja kompartemen yang bisa kita lepas. Kita lanjut yuk ke bagian dukungan. Casing ini support Mobo MATX hingga 4 slot RAM sekalipun. Jos gandos. Tapi karena casingnya compact, dukungan CPU cooler itu nggak terlalu leluasa. Cuma bisa cooler dengan tinggi 140 mm aja. VGA pun sama, nggak bisa terlalu panjang. Maksimalnya cuma di 260 mm aja. Rata-rata VGA 2 fan akan masuk. Fan casing yang bisa masuk itu 2 buah di depan dengan ukuran 12 cm, tapi di belakang cuma bisa muat 9 cm aja sob. Sebenarnya bisa ditambahin lagi sih di bagian tempat samping PSU ini. Fan yang didukung itu bisa 8 cm. Jatuhnya opsional aja sih kalau yang di bawah ini. Lalu dukungan storage bisa 3 buah, yaitu 2 buah HDD 3,5 di bagian bracket dan 1 buah SSD 2,5 ditaruh di bagian bawah sini. PSU bisa pakai model ATX ya, yang standar, nggak harus pakai yang SFX kok. Buat kabel manajemen, ya udah pasti semuanya bakalan ditumpuk di bawah sini, yang nantinya bakal kelihatan rapi sih karena akan ditutup oleh covernya. Oh ya, pada bagian penutup PCIe-nya itu sudah pakai model reusable ya, alias pakai baut, jadinya bisa dilepas pasang. Lanjut, saya akan rakit di casing unik ini. Lalu seperti biasa, saya akan bagikan pengalaman rakit PC di casing ini, beserta saya akan sebutkan beberapa hal yang saya sukai dari casing ini maupun hal yang kurang saya sukai dari casing ini.
Baiklah, pengalaman rakit di casing ini jujur fresh banget sih. Karena emang saya belum pernah rakit di casing yang modelnya tiduran seperti ini. Mirip kayak open bench table sih ya, tapi dengan versi ditutup. Tapi so far pengalamannya enak-enak aja, cukup mudah juga. Satu hal aja yang agak bikin kagok mungkin ya, yaitu pada bagian fan depannya. Jadi saran saya nanti kalau mau rakit di sini, ini fan depan ini lepas aja dulu biar ngatur-ngatur kabelnya nanti lebih mudah. Lalu pada bagian kabel manajemen juga nggak gimana-gimana. Karena semua kabel ditumpuk di satu ruangan ini. Jadi ya pinter-pinter kita aja ngaturnya gimana. Nggak diatur pun sebenarnya nggak apa-apa. Toh nantinya kan bakal ketutup cover juga. Sebelum saya sebut hal-hal yang saya sukai dan kurang saya sukai, kita spill dulu deh harganya. Jonsbo V12 ini punya harga di 2 jutaan teman-teman. Wow, luar biasa bukan? Hehehe. Tapi itu bukan tanpa sebab sih. Saya ngerti kenapa bisa mahal. Pertama, itu R&D alias Research and Development-nya pasti susah. Kedua, build quality yang dikasih emang udah sesuai dengan harganya. Nah, itu tuh, dia tuh. Salah satu hal yang saya suka dari casing ini, yaitu build quality-nya sob. Gak ada satupun bagian casing ini yang ringkih atau jelek gitu ya. Semuanya solid, tebal, halus, dan berat juga loh BTW. Casingnya doang ini bisa sampai 5,5 kiloan, apalagi udah full begini. Lalu tentu desain yang unik. Casing ini cakep banget sob kalau ditaruh di atas meja. Sayangnya tempat saya ini sempit, jadi pengambilan sudut kameranya juga kurang baik. Kelihatannya jadi kayak biasa aja. Tapi misal ruangannya lega, lighting dan kameranya juga bagus, kurang lebih akan seperti inilah penampilan casing ini. Lanjut, ada di pengalaman rakit yang seru. Bisa dibilang rakit di casing ini cukup mudah walaupun casingnya compact. Biasanya kan kalau casing compact itu agak susah ya, tapi di sini ternyata malah cukup mudah. Namun tentu ada beberapa hal yang kurang saya sukai di casing ini. Udah pasti pertama adalah kompatibilitasnya atau dukungan yang terbatas. Ya itu berlaku ke hampir semua casing compact sih ya. Kalau casing compact otomatis dukungannya juga jadi terbatas. CPU cooler gak bisa tinggi, VGA juga gak bisa panjang-panjang. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lagi part PC yang akan kita pilih nantinya. Gak boleh yang panjang atau yang tinggi banget lah. Yaitu plus minus sih ya, casingnya punya ukurannya kecil, pas ditaruh di meja, minusnya dukungan gak luas. Dan mungkin satu lagi ya, tentunya casing ini nggak buat semua orang sih ya, mengingat harganya yang ada di kelas menengah ke atas. Jadi kaum-kaum kerehore mungkin cuma bisa lihat-lihat doang kali ya. Oh ya, BTW dia juga punya versi warna putih ya, jadi yang setup PC-nya warna putih bisa tuh disesuaikan. Semua omongan tadi itu adalah menurut pendapat saya pribadi aja ya sob. Misal kamu punya pendapat lain, monggo diceritakan aja di bawah. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di bawah soal casing premium ini.